Perdebatan seputar kecerdasan sudah berlangsung lama, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah topik penting untuk dijelajahi. Bagaimanapun, kecerdasan adalah komponen penting dari perilaku manusia dan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan pribadi dan profesional kita. Dalam video ini, kami membagikan beberapa fakta menarik yang telah kami kumpulkan tentang kecerdasan untuk membantu kamu lebih memahami konsep yang sulit dipahami ini. Dan mudah-mudahan kamu akan belajar satu atau dua hal. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1. Kecerdasan umum memiliki dua kategori utama. Pernahkah kamu mendengar istilah fluid dan crystallized intelligence? Ini adalah dua konsep yang digunakan psikolog untuk menggambarkan kemampuan kognitif yang berbeda. Fluid intelligence adalah kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dengan cepat, beradaptasi dengan situasi baru, dan berpikir sendiri. Crystallized intelligence memungkinkan kamu menggunakan informasi yang telah kamu pelajari dari waktu ke waktu untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi, ini seperti kotak peralatan. Fluid intelligence adalah kemampuan untuk menambahkan alat baru ke kotak peralatan. Sedangkan crystallized intelligence adalah kemampuan untuk menyimpan dan menggunakan alat tersebut secara efektif. Nomor 2. Kecerdasan dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Ketika kita berpikir tentang kecerdasan, banyak dari kita yang secara otomatis membayangkan seseorang yang unggul dalam bidang akademik atau memiliki IQ yang tinggi. Tetapi kenyataannya, kecerdasan berbeda dari orang ke orang dan ada dalam beberapa bentuk yang berbeda. Misalnya, beberapa orang mungkin memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, memungkinkan mereka membaca dan memahami emosi orang lain dengan mudah. Orang lain mungkin memiliki bakat alami untuk kegiatan kreatif dan artistik, seperti melukis dan musik. Dan jangan lupakan mereka yang memiliki kecerdasan fisik luar biasa, seperti atlet atau penari yang memiliki pemahaman bahwa tentang bagaimana tubuh mereka bergerak dan dapat melakukan gerakan kompleks dengan sempurna. Tentu, beberapa orang mungkin memiliki IQ lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi intinya adalah kita semua adalah makhluk yang cerdas. Kamu mungkin bukan anak ajaib, tetapi kamu tetap pintar dan berbakat dengan cara kamu sendiri. Nomor 3. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang tampak lebih cerdas daripada yang lain? Sementara genetika pasti memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan bawaan kita, lingkungan dan pengalaman juga membentuk perkembangan kognitif kita. Misalnya, tumbuh di lingkungan yang merangsang dan kaya secara intelektual dapat membantu meningkatkan kekuatan otak dan keterampilan memecahkan masalah kamu. Sebaliknya, kurangnya akses ke pendidikan atau lebih buruk lagi, paparan racun dapat berdampak negatif pada kemampuan kognitif kamu. Jadi, ini bukan hanya tentang apa yang kita miliki sejak lahir, tetapi juga apa yang kita hadapi. Nomor 4. Kecerdasan tidak tetap dan dapat ditingkatkan dengan usaha dan latihan. Kesalahpahaman umum bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang tetap. Penelitian modern telah menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Kecerdasan sebenarnya dapat ditempa dan dapat tumbuh serta meningkat seiring waktu dan usaha. Ini berarti kamu memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuan kognitif kamu. Kamu dapat memanfaatkan potensi penuh kamu dengan terlibat dalam aktivitas yang menantang, mempelajari keterampilan baru, dan terus mendorong diri sendiri untuk memperluas pengetahuan kamu. Nomor 5. Kecerdasan bukan prediktor kesuksesan hidup. Saya tidak tahu tentang kamu, tetapi saya telah bertemu dengan beberapa orang yang sepandai cambuk, tetapi tidak dapat menyatukan kehidupan mereka. Dan kemudian ada orang yang mungkin bukan alat paling tajam di dalam gudang, tapi tampaknya dapat menghancurkan karir dan kehidupan pribadi mereka. Ternyata, kecerdasan belum tentu merupakan prediktor kesuksesan dalam hidup. Tapi itu tidak berarti itu tidak bisa menjadi faktor penyebab. Misalnya, memiliki IQ yang tinggi tidak diragukan lagi. Dapat memberi kamu keuntungan di beberapa bidang seperti akademisi atau karir tertentu. Namun, itu bukanlah segalanya dan akhir segalanya dalam mencapai kesuksesan dalam hidup. Faktanya,
Hal-hal seperti sifat kepribadian, tekad, dan keterampilan sosial semuanya dapat berperan dalam menentukan kesuksesan seseorang. Nomor 6. Kecerdasan kreatif terkait dengan resiko penyakit mental yang lebih tinggi. Studi telah menemukan bahwa mereka yang memiliki tingkat kreativitas dan kemampuan artistik yang lebih tinggi cenderung memiliki resiko penyakit mental yang lebih tinggi, seperti depresi, gangguan bipolar, dan skizofrenia. Meskipun tidak sepenuhnya jelas mengapa korelasi ini ada, beberapa ahli percaya bahwa sifat yang membuat seseorang lebih kreatif, seperti berpikiran terbuka dan memiliki imajinasi yang hidup, juga dapat membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak sama dengan sebab akibat, dan memiliki pikiran kreatif tidak berarti kamu akan mengembangkan penyakit mental. Jadi, teruslah mengekspresikan diri dan asa kreativitas kamu. Tetapi, selalu utamakan kesehatan mental kamu dan cari bantuan jika kamu membutuhkannya. Nomor 7. Hanya sekitar 2% populasi manusia yang dapat memiliki skor IQ 130 atau lebih tinggi. Itu benar, memiliki IQ tinggi jarang terjadi. Kebanyakan orang yang kamu temui sehari-hari mungkin cukup rata-rata dalam hal kecerdasan. Maksud saya, mereka jelas bukanlah ilmuwan. Tapi mereka juga tidak sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Mereka seperti nasi padang, tidak terlalu mewah, tapi masih cukup memuaskan. Dan kemudian sekali dalam hidup, kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar luar biasa, dan membuat kamu terpesona dengan kecerdasannya. Ini seperti menemukan berlian dalam kesulitan. Intinya, jangan merasa buruk jika kamu bukan seorang jenius. Kita semua tidak bisa menjadi Elon Musk. Nomor 8. Kecerdasan di atas rata-rata terkait dengan kecemasan sosial. Menjadi sangat cerdas tidak sama dengan menjadi kupu-kupu sosial. Justru sebaliknya, sebenarnya mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata sering terlihat canggung secara sosial atau bahkan sedikit aneh. Itu karena otak mereka bekerja secara berbeda. Orang yang sangat cerdas terus-menerus menganalisis dan memproses informasi. Dan itu dapat menyebabkan kecemasan dalam situasi yang tampaknya normal, karena pikiran mereka bekerja terlalu keras, memproses setiap detail terkecil. Akibatnya, mereka mungkin bergumul dengan obrolan ringan atau membuat gerakan kecil yang penting dalam interaksi sosial. Selain itu, orang yang sangat cerdas seringkali sangat berfokus pada minat mereka, yang dapat mempersulit mereka untuk terhubung dengan orang lain yang tidak memiliki minat yang sama. Nomor 9. Kecerdasan bisa dipengaruhi kerusakan otak. Kecerdasan adalah konstruk multifaset yang menyangkut penalaran, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir abstrak. Ini sangat tergantung pada fungsi otak, dan cedera apapun pada otak berpotensi mempengaruhinya. Sejauh mana kecerdasan otak mempengaruhi kecerdasan tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat keparahan dan lokasi cedera, usia individu pada saat cedera, dan kesehatan serta kemampuan kognitif mereka secara keseluruhan sebelum cedera. Bahkan cedera otak traumatis ringan dapat berdampak pada fungsi kognitif, meskipun efeknya cenderung tidak parah. Namun demikian, penting untuk merawat otak kamu dan melindunginya sebanyak mungkin. Jadi, begitulah sedikit informasi tentang kecerdasan manusia dan beberapa cara yang bisa kamu coba untuk meningkatkan kemampuan kamu di bidang ini. Meskipun tidak satupun dari fakta-fakta ini yang mencakup semuanya, kami berharap setidaknya mereka mendorong kamu untuk terus meneliti subjek ini sendiri. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.